Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas di episode chapter 44. Nggak usah caci cowok banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini banyak monster berdatangan ke kota Chang'an untuk memenuhi panggilan dari sang raja keras Sun Wukong. Hal ini membuat para penduduk di kota Chang'an berlarian karena mereka takut dengan kedatangan aliansi monster ini. Baji, Sawucing, serta Biksu Tong tidak menyangka bahwa akan banyak monster yang bermunculan. Bahkan saat ini, Sun Wukong terkejut sekaligus merasa senang bisa melihat Akajiri dan juga Gibbon lagi. Karena mereka sudah tidak bertemu selama ratusan tahun. Akajiri pun mengatakan bahwa dia sengaja datang ke tempat ini untuk melihat Sun Wukong. Karena kabarnya selama ratusan tahun ini, Sun Wukong kurang beruntung. Dia dipenjara dan juga dipukuli sampai mati beberapa kali. Hal ini akan membuat klan iblis kera terlihat sangat lemah dan tidak berguna. Dan menurut Gibbon, dengan kembalinya Sun Wukong dari alam baka merupakan sebuah keuntungan dan klan iblis kera tidak bisa diremehkan. Sun Wukong merasa bahwa Akajiri dan Gibbon kali ini terlihat sangat cerewet. Akajiri pun kemudian menyuruh Sun Wukong lain kali untuk lebih cerdas lagi jika dia mau mengumpulkan aliansi monster. Dan kali ini Akajiri akan memberitahu pada semuanya bahwa klan iblis kera tidak bisa diremehkan. Dia juga berjanji akan selalu datang membantu Sun Wukong jika dalam kesulitan. Selain itu, Akajiri juga akan memberitahu pada semua orang tentang siapa raja kera yang terhebat hari ini. Xiao Liu yang melihat Akajiri merasa hari ini Akajiri terlalu banyak bicara. Sambil tersenyum, Sun Wukong mengatakan bahwa dia senang bertemu dengan teman-teman lamanya. Wukong kemudian mengajak mereka semua untuk berjuang bersama hari ini. Dan dia akan memberitahu dunia betapa hebatnya aliansi monster dari hutan monster. Tidak lama kemudian raksasa pun muncul dan melompati rumah penduduk. Kedatangannya ini menggetarkan bumi dan menghancurkan tanah yang dia pijak. Mereka adalah prajurit raksasa besi. Di atas pundak raksasa besi itu ada bocah naga. Dan dia berkata, "Bagaimana dengan kita? Apakah kalian juga merindukan kita?" Bocah naga itu adalah Raja Tiyu. Dia lalu berkata bahwa dirinya lah yang memimpin para raksasa besi itu ke tempat ini dan mereka datang untuk membantu Biksu Tong. Biksu Tong pun kali ini berterima kasih atas bantuan dari Raja Tiyu dari negara raksasa. Tiyu lalu mengatakan bahwa bukan hanya dia sendiri yang datang ke tempat ini, tapi saudaranya juga ikut datang. Hal ini membuat Biksu Tong menjadi terbelalak. Tidak lama kemudian, seorang gadis naga bernama Tiwa pun muncul. Dia pun berkata bahwa dia sengaja datang untuk membantu Biksu Tong. Tiba-tiba saja, kaki laba-laba raksasa terlihat di sebuah tiang kayu. Dia pun muncul dan berkata, "Kota Chang'an, kota paling makmur di dunia manusia. Aku selalu ingin datang dan melihatnya. Itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Ada banyak hal baru dan indah di tempat ini. Aku sangat suka sekali." Dan laba-laba itu adalah Baisi, sang laba-laba sutra putih. Biksu Tong pun tidak menyangka bahwa dia akan melihat Baisi lagi. Baisi pun kemudian memberikan hormat pada Biksu Tong. Dan dia mengatakan bahwa dirinya sudah banyak berubah akibat nasihat dari sang biksu. Bahkan Baisi kali ini sudah tidak makan orang lagi. Tidak lama kemudian muncullah sepatu emas berbentuk tanduk. Dan dia pun berkata, "Dasar monyet." Dan itu adalah adik New Some. Dia langsung menyebut nama Sun Wukong dan mengatakan bahwa dia tidak menyangka Sun Wukong benar-benar ada di kota ini. Karena adik New sangat kesulitan menemukan Sun Wukong. Sun Wukong pun sangat kaget melihat kedatangan dari adik New Some. Dengan tatapan mata yang mengerikan, adik New berkata, "Aku sangat marah denganmu." Dia pun kemudian menodongkan trisulannya dan menjepit leher Sun Wukong sambil berkata, "Kamu pergi tanpa mengucapkan kata apapun. Apa maksudmu?" Dengan raut wajah yang ketakutan, Sun Wukong pun berkata, "Adik New,
musuh yang sebenarnya ada di sana. Bisakah kita membicarakan hal ini nanti? Dengan raut wajah yang marah, Adiknu menjawab, aku tidak peduli. Kamu harus memberiku penjelasan. Apakah kamu mencoba untuk mempermainkanku? Sun Wukong yang ketakutan menjawabnya, tidak. Tiba-tiba Adiknu terdiam dan dia mulai bicara kembali. Lupakan saja. Kamu tidak menyukaiku. Iya, kamu benar-benar tidak menyukaiku. Dan sebenarnya, jika kulihat baik-baik, kamu juga tidak sebaik yang kupikirkan. Kamu itu sangat pendek, kurus, dan juga tidak tampan. Oke, sekarang kita putus. Sun Wukong pun kali ini bingung dan dia berkata, oke lah, jadi kamu datang hanya untuk bilang putus padaku. Adiknu pun menjawabnya, benar, kita putus, itu jauh lebih baik. Sekarang di mana musuhmu? Tidak lama kemudian segerombolan ubur-ubur terbang di langit. Yang ternyata itu adalah Nona Xiaobei dan juga Duyung Hiu Perak yang datang membawa pasukan Putri Duyung. Hal ini membuat Subaci berteriak dengan heboh karena Putri Duyung itu juga datang untuk membantu Biksu Tong. Biksu Tong pun kali ini senang. Dia kemudian melirik ke pasukan Duyung itu. Biksu Tong kemudian berbicara dengan Putri Tengkorak Putih. Karena banyak monster yang datang, Biksu takut jika para monster ini akan hilang kendali dan malah menyerang para penduduk. Putri Tengkorak Putih pun kemudian meyakinkan Biksu Tong bahwa itu tidak akan terjadi, terutama untuk pasukan Tengkorak Putih. Sang putri telah membriefing mereka semua untuk tidak memasuki rumah warga apalagi menyerang para warga. Dan hal ini juga sudah disebarkan pada para monster yang lain dan mereka pun setuju. Itulah sebabnya para monster ini datang terlambat, karena mereka butuh waktu lama untuk meyakinkan dan juga membriefing para monster itu. Monster kelelawar pun juga telah sampai di kota Chang'an dan mereka sangat kagum dengan perkampungan manusia ini. Kedatangan monster kelelawar ini disusul dengan monster-monster yang lain dalam jumlah yang banyak. Hal ini membuat para penduduk lari ketakutan. Mereka pun kemudian masuk ke dalam rumah dan menguncinya. Tiba-tiba saja mata kebangkitan digigit oleh monster. Dalam sekejap mata kebangkitan itu pun langsung hancur, karena yang menggigit mereka adalah monster buaya yang tubuhnya sangat besar. Mereka datang disusul oleh monster ular hijau dan menghancurkan mata kebangkitan yang mereka temui di tempat ini. Gerombolan monster kelelawar berterbangan di langit kota Chang'an sambil membawa tombak. Hal ini membuat bayi yang digendong Nona tanpa wajah menjadi ketakutan dan menangis. Nona tanpa wajah pun mengatakan bahwa kedatangan para monster ini telah menimbulkan kekacauan di kota Chang'an dan juga membuat tempat ini menjadi berantakan. Pemburu darah lalu menimpali bahwa Raja Agung tidak akan senang dengan hal ini. Nona tanpa wajah dan juga pertapa penjaga besi pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh pemburu darah. Pemburu darah kembali berkata bahwa seharusnya kembalinya Raja Agung mendapatkan sambutan dan juga rasa hormat dari semua orang. Tapi jika pemandangannya seperti ini, maka pemburu darah akan membereskannya. Dan menurut Nona tanpa wajah, kerusuhan seperti ini tidak bisa ditoleransi. Pertapa penjaga besi pun hanya terdiam. Pemburu darah kemudian bertanya pada Raja Busan Karmapa, berapa lama lagi ritual ini akan selesai? Raja Busan pun menjawabnya bahwa prosesnya sudah hampir selesai dan Bailang akan segera kehilangan kesadaran. Tatapan mata Bailang pun kali ini menjadi kosong. Tapi Bailang masih berusaha agar jiwanya tidak lepas dari tubuh ini. Pemburu darah kemudian menyuruh Raja Busan Karmapa untuk fokus dengan ritualnya dan jangan sampai terganggu. Pemburu darah langsung beranjak dari tempat duduknya karena dia kali ini akan mengurus para monster itu. Pemburu darah pun mulai bicara dengan para anggota era kebangkitan bahwa saat yang indah yang mereka tunggu-tunggu akan segera datang. Tapi kemunculan para monster itu sangat mengganggu pemandangan dan dia pun bertanya pada anggota era kebangkitan tentang apa yang harus dilakukan. Para anggota dari era kebangkitan pun menjawabnya bahwa para monster itu adalah hama yang meresahkan. Mereka akan sangat mengganggu tujuan dari era kebangkitan, maka para monster harus dihancurkan. Pemburu darah pun membenarkan dan setuju dengan perkataan dari anggotanya. Para monster ini tidak boleh mengganggu kebangkitan Raja Agung. Dan dunia era kebangkitan ini tidak membutuhkan adanya para monster. Maka para monster itu harus dimusnahkan. Pemburu darah kemudian menarik pedang dari sarungnya sebagai pertanda bahwa mereka siap untuk berperang dengan para monster. Pemburu darah kemudian menancapkan pedangnya ke lantai dan muncullah sebuah segel berwarna oranye. Dia pun berkata, untuk semuanya, atas nama Hakim,
Aku akan mengeluarkan perintah atas nama Raja Agung. Untuk sementara, aku membebaskan kalian dari batasan sumpah darah. Kalian bisa kembali menjadi pribadi kalian dari masa lalu dan terlepas dari perjanjian darah. Para anggota era kebangkitan pun kali ini tersenyum. Sebuah retakan hitam merah pun muncul di wajah mereka. Dan mereka berterima kasih pada hakim pemburu darah. Para anggota era kebangkitan itu pun merasa bahwa rasa haus darah dan kekuatan dari masa lalu mereka kali ini telah kembali. Biksu Tong yang melihatnya kemudian berkata bahwa mereka semua kali ini akan menunjukkan kepribadian mereka yang asli. Sun Wukong pun mulai serius melihat apa yang telah terjadi. Budak alis kuning pun kemudian memandangi kedua telapak tangannya. Dia merasa bahwa rasa lapar yang tertekan karena melayani Raja Agung kali ini telah kembali. Dan dia merasakan perasaan yang luar biasa. Pemburu darah pun mengatakan bahwa untuk sementara mereka akan menjadi pribadi dari masa lalu dan apapun perbuatan mereka saat ini akan dimaafkan. Para anggota era kebangkitan pun kali ini melayang ke udara. Pemburu darah kemudian memberikan perintah agar mereka memakai kekuatan terkutuk dari masa lalu untuk memulihkan kota Chang'an, agar orang-orang di kota ini bisa hidup dengan tenang dan damai tanpa adanya para monster. Akajiri kali ini siap bertarung, tapi dia heran. Sebenarnya kelompok era kebangkitan itu siapa? Gibbon pun hanya terdiam. Dan Xiao Liu juga tidak tahu siapa era kebangkitan itu. Yang Xiao Liu heran adalah kenapa budak alis kuning berada di dalam kelompok era kebangkitan. Rubah ekor 9 kemudian berkata bahwa orang-orang dari era kebangkitan itu cukup menakutkan. Dan kini Raja Tiu bersama dengan raksasa besi sudah siap untuk bertempur. Para putri duyung pun juga sudah siap. Bahkan Bai Xi dengan cepat mengeluarkan kuku panjang di jarinya. Dan dia siap untuk membantai orang-orang dari era kebangkitan. Adik Niu Somme kemudian berlari dengan cepat sambil berteriak, "Kalian akan menerima nasib buruk hari ini. Karena sekarang aku baru saja putus. Aku akan melampiaskan amarahku pada kalian semua." Serangan Trisula membabi buta mengenai kelompok era kebangkitan. Dalam sekejap mereka pun lenyap dan berubah menjadi lumpur. Adik Niu Somme pun kali ini bingung karena orang-orang dari era kebangkitan ini tidak memiliki darah. Tapi di dalam tubuh mereka semua isinya adalah lumpur. Para prajurit tengkorak putih juga sudah mulai bertarung. Bahkan para monyet hitam juga mulai menyerang dengan senjata panah mereka. Aliansi monster kali ini bertaruh dengan cukup sengit melawan kelompok dari era kebangkitan. Dan ini akan menjadi pembantaian besar-besaran. Karena kedua belah pihak tidak ada yang mau kalah dalam pertempuran kali ini. Budak alis kuning pun tersenyum. Kemudian dia berjalan sambil menyebut nama Sun Wukong. Budak alis kuning tidak menyangka bahwa dia akan bisa bertarung lagi melawan Sun Wukong. Karena dulu tidak lama setelah Sun Wukong muncul ke dunia, dia berhasil membunuh budak alis kuning. Dan sekarang, setelah ratusan tahun tidak bertemu, budak alis kuning akan membuat perhitungan. Sun Wukong pun kali ini sudah siap melawan budak alis kuning. Dan kali ini Wukong akan kembali mengalahkan budak alis kuning seperti masa lalu. Dan bahkan dia akan membuat budak alis kuning lenyap selamanya dari dunia ini. Budak alis kuning pun tersenyum dan dia menjawab bahwa hari ini berbeda dengan masa lalu. Dia pun kemudian menghirup udara sebanyak mungkin. Dan tubuh budak alis kuning pun mulai berubah menjadi lebih besar dan kekar. Dia kemudian berkata pada Sun Wukong bahwa Sun Wukong harus tahu situasi kali ini. Karena yang akan mati hari ini adalah Sun Wukong. Budak alis kuning kemudian melancarkan tinjunya dengan cepat. Tinju itu pun berhasil dihindari oleh Sun Wukong. Tanah yang terkena tinju dari budak alis kuning seketika langsung meledak. Budak alis kuning menjadi geram karena Sun Wukong bisa menghindari tinjunya. Dan dia kali ini akan kembali meluncurkan tinju yang lain pada Sun Wukong. Dan tiba-tiba saja Subaji pun muncul dalam mode caleng tempur, kemudian menahan tinju dari budak alis kuning. Baji kemudian bertanya, "Kakak, apakah orang ini yang kamu ceritakan bahwa dia adalah budak alis kuning yang kamu bunuh pertama kali saat kamu lahir? Aku caleng raksasa dari Gunung Babi, Subaji, akan menemanimu bermain." Budak alis kuning kemudian berkata, "Dasar babi gendut, bau, dagingmu keras dan tidak enak untuk dimakan." Baji kemudian menyuruh Sun Wukong untuk segera pergi karena budak alis kuning akan menjadi urusannya.
Wukong kemudian mempercayakan urusan budak alis kuning pada Subaji, dan Biksu Tang pun berteriak bahwa Wukong harus segera pergi untuk menyelamatkan Bailang. Dengan sigap, Sun Wukong pun melompat kemudian menginjak kepala budak alis kuning, dan dia melesat dengan cepat melewati kelompok era kebangkitan. Bahkan para kelompok era kebangkitan itu tidak ada yang mampu menghentikan Sun Wukong, karena pergerakan Sun Wukong ini sangat lincah menuju ke tempat Bailang yang terbaring tidak dapat bergerak. Bailang kali ini melihat Sun Wukong menuju ke arahnya. Dia kemudian berkata, "Guru, kakak," dan Sun Wukong telah sampai di hadapan pemburu darah. Dia pun kemudian berteriak, "Jangan takut Bailang, aku akan segera menyelamatkanmu." Dengan tatapan yang santai namun bengis, pemburu darah akan menghadapi Sun Wukong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pemburu darah bisa mengalahkan Sun Wukong? Dan bisakah Sun Wukong menyelamatkan Bailang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Sising the Absol chapter 45 yang akan tayang minggu depan. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.